saya NPCI TV Sumsel, ketemu lagi di acara kita obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga, yeah. Oke teman-teman, sobat NPCI TV Sumsel, pada episode kali ini kita nih spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang bukan kaleng-kaleng. Karena kita sedang bersama narasumber yang merupakan seorang atlet renang sekaligus asisten pelatih para renang NPCI Sumsel. Nah, yang prestasinya juga itu sudah sangat mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah olahraga. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Apa kabar Kak Firman? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Shah. Lahir di Desa Gunung Raja, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Untuk alamat sekarang saya tinggal di Kota Palembang. Semoga kita selalu sehat selalu dan semangat ya. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira Kak Firman ini lagi sibuk apa sih? Untuk sekarang ini lagi sibuk latihan lah, pertama kan. Terus ngisi waktu kosong sembari menunggu ada event. Oke, jadi teman-teman sobat NPCI Sumsel, prestasi Kak Firman ini sangat amat luar biasa. Boleh Kak Firman ceritakan sedikit prestasi apa aja sih yang udah Kak Firman raih selama tergabung di NPCI Sumsel ini? Awal mulai NPC berdirinya tahun 2012 saya ikut di Kabupaten Kota Bramuli. Nah, memulai karir di tahun 2017 itu ya Pepaprov 1 di Kabupaten Muara Enim. Terus untuk Pepaprov yang kedua, kami sebagai tuan rumah nih, Kota Prabu Muli. Di sana saya mendapat 3 medali emas. Terus ajang ke 2019 itu ada event lagi, 2021 ada event lagi itu yang namanya ke Peparnas Solo. Sudah Peparnas Papua. Peparnas Papua itu ya belum rezeki lah. Nah lanjut, ada kegiatan lagi event di Kota Batu Raja. Alhamdulillah itu bisa menyumbang medali emas dan perak. Lanjut di 2023 itu ada lagi event Pepaprov ke-4, yaitu sebagai tuan rumah Kabupaten Lahad kan kemarin. Alhamdulillah bisa menyumbang medali emas 1. Oke, untuk yang selanjutnya ini di Pepaprov yang kelima nih di Peparnas di Solo. Alhamdulillah belum bisa rezeki ya. Lanjut lagi di Pepaprov ke-5, alhamdulillah bisa menyumbang 4 medali. Yang pertama itu medali emas, yang kedua medali perak, yang ketiga perunggu, yang keempat perunggu. Oke, sobat NPCI, udah banyak banget nih prestasi yang diraih dan keren-keren ya. Sudah banyak menyumbang beberapa medali. Nah, Kak Firman ini, aku mau tanya dong, kan nanti kita bakal ada ajang perlombaan Pepaprov tahun 2027 di Lubuk Linggau dan juga di Peparnas di tahun 2028 di NTT. Kira-kira apa aja sih yang udah Kak Firman ini siapkan yang bakal Kak Firman nanti hadapi di ajang tersebut? Untuk intinya untuk sekarang nih, fokus latihan, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Untuk lebih maju lagi ke depannya kan, karena persaingan semakin ketat. Banyak anak-anak yang baru. Jadilah berlatihlah sebaik mungkin, jangan pernah menyerah, tetap semangat dan optimis. Oke, kan Kak Firman ini juga aktif ya di bidang olahraga, tapi juga Kak Firman ini merupakan salah satu pekerja di suatu perusahaan. Boleh dong bocorin sedikit rahasianya gimana cara biar Kak Firman ini tubuhnya tetap fit, fokus, dan konsisten pada latihan? Waktu itu kan saya direkrut di PT Sumber Alpara Triharja. Nah, di situ melalui dengan HRD itu kami ibarat kata ya dikhususkan, dipanggil melalui dia itu membutuhkan tunadaksa. Saya itu sudah 3 kali melamar. Yang pertama saya nggak tanda tangan kontrak karena di toko nggak mau saya. Terus yang kedua di toko lagi dipanggil. Kenapa alasannya nggak di toko nggak mau? Pokoknya adalah sih bilang ini kan, karena di situ kan setiap hari pasti kan rugi karena ada kehilangan uang apa kan. Saya nggak mau Pak. Yang ketiga karena saya sudah nggak enak lagi sama yang HRD sudah dibantuin sampai 3 kali kan nggak enak. Akhirnya saya ambil di gudang bagian helper. Masuklah saya di tim hadiah di Alfamart brand Kota Palembang.
Kira-kira udah berapa lama sih Kak Firman ini tergabung di NPCI Sumatera Selatan? Saya bergabung di NPC tahun 2012. Saya sebagai bendahara dulu di Kota Prabumulih. Di situ saya direkrut oleh namanya Ibu Nelly kan, ketemu di suatu desa. Ibu Nelly itu dulu pernah tinggal di desa saya. Pas saya jalan, ketemulah ibu-ibunya. Kan dia bilang, "Firman, siapa nama?" katanya. "Nama saya Firman, Bu." Oh, ngobrol lah ya, ngobrol santai. Terus ada seputaran tentang olahraga. "Kira-kira Firman mau nggak sih gabung di NPC Kota Prabumulih?" "Apa itu, Bu?" Saya tanya kan, "NPC itu apa?" Dia bilang itu wadahnya disabilitas. "Oh, bolehlah Bu, nanti Firman kasih nomor HP kan." Akhirnya berkelanjutan. Terus baru berdirinya NPC Kota Prabumulih itu saya ditunjuk sebagai bendahara. Nah, tapi karena aktivitas saya itu kan kuliah kemarin, takutnya terbentur sama dengan aktivitas olahraga saya. Jadi aku fokus duluin di kuliah. Tamat selesai kuliah baru saya kembali lagi. Saya ambil ini aja kan, mundurin diri. Mundurin diri itu saya jadi atlet aja dulu, Bu. Karena masih kuliah kan, takutnya terbengkalai. Kasihan sama juga dengan orang tua karena biaya yang perlu kita butuhkan kan. Biaya sudah banyak habis di kuliah. Jadi saya selesaiin dulu di kuliah baru lanjut lagi. Oke, berarti di awal yang dari dikenalin orang nih ya, Iya. kemudian baru bergabung. Iya. Udah berapa tahun kira-kira? 2012 dikurang 2025 sekarang ya. Berapa ya? Sekitar udah lebih ya dari lebih 10 tahun lebih. ya. Oke, Iya. lama juga ya. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih awalnya tuh cita-cita terbesar dari Kak Firman ini, baik sebagai atlet maupun sebagai pelatih? Sebagai atlet saya target kemarin kan, syukur alhamdulillah sudah nyampe di titik nasional tuh, rasa syukur bangga karena kita sudah membawa nama Sumatera Selatan kan. Sebagai asisten pelatih itu juga bagian bersyukur karena selama ini aku nggak kepikiran sampai bisa titik ke asisten pelatih. Dengan motivasi yang semangat ini saya manfaatin terus belajar untuk menjadi pelatih. Oke, kira-kira ada nggak nih atlet idolanya Kak Firman atau atlet favorit dari Kak Firman itu sendiri? Siapa dan kenapa menjadi favorit? Kalau masalah favorit, aku ibarat kata nggak mau membanding-bandingkan. Dalam satu tim itu semuanya favorit semua. Kalau tentang disabilitas, kalau nggak di umum nggak tahu lah sih. Ya, pasti ada yang favorit kan. Kalau disabilitas ini kan sama tim, sama-sama support, kerjasama, saling pikul memikul, ringan sama ringan. Oke, dari sekiannya banyak cabang olahraga nih, kenapa sih Kak Firman itu lebih memilih cabang paralel? Karena renang ini lebih nyaman karena dia mainnya di air kan. Kalau Kak Firman turun di atletik misalnya lari kan, otomatis nggak bisa, paling indah jalan kaki kan. Kalau di renang ini kan kita fisiknya biasa di lapangan, paling yang ringan-ringan, nggak mungkin yang berat-berat kan. Contohnya kayak tarik-tarik, ini sit up kayak gitu. Nah, di balik medali-medali yang udah Kak Firman raih tadi, pasti ada dong cerita yang berkesannya itu suka maupun duka. Kira-kira selama itu ada nggak sih yang sangat amat berkesan buat Kak Firman selama menekuni dunia olahraga ini? Pokok utamanya berterima kasih kepada NPC Sumatera Selatan karena dengan adanya NPC ini kita bisa menyalurkan hobi lah ya, hobi kita olahraga renang. Dulu olahraga itu renang itu saya belum ada namanya pelatih, otodidak. Berenang ibarat kata tuh masih umang-umang lah ya, kayak belum sampai lah. Nah, dengan adanya NPC ini, dengan ada juganya pelatih, akhirnya kita terbentuk kan. Latihan maksimal. Terus dengan ada pelatih juga kita termotivasi, tetap semangat kan. Mau latihan terus. Kalau latihan sendiri mana mungkin nggak semangat. Gitu. Oke, dari selama perlombaan tersebut di event olahraga, pasti Kak Firman tuh pernah banget mengalami suatu momen yang dimana itu tuh bikin Kak Firman tuh merasa paling sedih atau nggak hampir pengen menyerah dalam meraih suatu medali itu ada nggak? Ada.
Ya, yang pertama itu di Peparnas Papua itu kan. Itu kan pada orang pada dapat semua kan medali. Tapi di balik kekalahan itu jadi motivasi buat aku sendiri. Dengan motivasi kita harus latihan giat lagi. Dua kali ini, yang kedua kali ini Peparnas Solo belum dapat kan. Ketika orang dapat semua hancur kan. Jadi kita mulai nggak mau semangat lagi latihan. Tapi saya tidak, masih termotivasi untuk tetap semangat latihan. Oke, ini terakhir nih Kak Firman. Boleh dong kasih motivasi buat sahabat-sahabat atlet disabilitas atau calon-calon atlet yang akan bergabung di NPCI ini, buat mereka termotivasi buat bergabung di NPCI. Buat teman-teman disabilitas, tetap semangat, jangan lupa latihan, kejar sampai ke tingkat nasional teman-teman. Karena melalui NPC ini kita bisa menyalurkan bakat-bakat teman-teman dari segala macam cabur. Pada intinya keterbatasan ini bukan jadi penghalang untuk mencapai prestasi. Oke, terima kasih ya Kak Firman. Nah, Sobat NPCI TV Sumsel, gak kerasa ya obrolan asik kita tadi udah berujung di penghujung acara. Nah, terus jangan lupa ikutin terus video-video kita dan podcast-podcast kita berikutnya. Jangan lupa subscribe terus NPCI TV. Jangan lupa subscribe terus NPCI TV Sumsel biar nggak ketinggalan berita, inspirasi dan juga kisah-kisah luar biasa dari dunia olahraga disabilitas. Tentunya hanya di obrolan asik seputar olahraga. Teruslah melangkah, teruslah berjuang karena di balik keterbatasan lahirnya prestasi luar biasa yang mengharumkan nama bangsa. Saya Luna Nutia beserta seluruh kru NPCI TV Sumsel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.